Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dari padang pasir yang luas hingga sungai yang mengalir deras, legenda Qorun terpatri dalam lembaran sejarah kuno. Ia adalah seorang pria dari keturunan Bani Israel, yang mencari berkah dari Nabi Musa untuk mengubah nasibnya yang miskin. Kekayaan serta akhir tragisnya tercatat dalam halaman Al-Quran, dan beberapa karya ahli tafsir dan sejarah klasik, memberikan kita pandangan yang mendalam tentang perjalanan hidupnya. Dari kehidupan sederhana hingga panglima kekayaan yang sombong, kisah Qorun menawarkan pelajaran tentang pentingnya kesederhanaan dan ketakwaan dalam menghadapi godaan dunia. Di lembah yang terpencil dekat kota Mesir kuno, di bawah bayang-bayang piramida, hiduplah Qorun bin Yashura bin Kahits. Saudara sepupu Nabi Musa ini dikenal sebagai pria yang saleh, namun terbelenggu oleh kemiskinan yang mendalam. Meski hidup dalam kesederhanaan, hati Qorun dipenuhi iman dan ketekunan dalam beribadah. Suatu hari, saat matahari tenggelam memberi jalan pada keindahan langit senja, Qorun mendekati Nabi Musa yang tengah berdoa di tepi sungai Nil. Wajah Qorun terlihat gelisah, namun penuh harapan saat ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saudaraku, aku datang padamu dengan hati yang berat. Kemiskinanku telah menghambatku dalam beribadah dan membantu sesama. Berdoalah kepada Allah, agar aku diberi kekayaan, sehingga aku dapat lebih dekat kepadanya, dan berbagi lebih banyak dengan mereka yang membutuhkan." Nabi Musa menatap Qorun dengan pandangan penuh kasih dan pemahaman. Setelah momen keheningan, ia mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar Qorun diberikan kekayaan untuk tujuan yang mulia. Mukjizat pun terjadi. Tak lama setelah itu, Qorun menemukan formula untuk memurnikan emas. Dalam waktu singkat, dia berubah dari seorang yang miskin, menjadi salah satu orang terkaya di antara Bani Israel. Namun kekayaan yang didapat tidak mengubah keimanan dan kesalehannya. Malah, dia menjadi lebih tekun beribadah, dan suaranya yang merdu saat membaca kitab Taurat, mendapatkannya julukan Al-Munawir. Dalam keremangan malam, berdiri di depan rumahnya yang masih sederhana, Qorun berbicara kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkau telah memberiku lebih dari yang kuminta. Berikan aku kekuatan untuk menggunakan kekayaan ini di jalan-Mu, untuk membantu sesamaku, dan untuk lebih taat beribadah kepadamu." Namun, kemewahan dan kekayaan baru seringkali membawa godaan. Meski saat itu Qorun masih teguh dalam imannya, bayang-bayang kesombongan dan lupa diri mulai mengintai dari kejauhan. Lembah yang pernah tenang itu, kini menjadi saksi bisu atas perubahan yang akan terjadi dalam hidup Qorun, dari kesalehan menuju kesombongan yang akan menghancurkan segalanya. Ketika kekayaan Qorun berkembang, begitu pula ambisinya. Dia memutuskan untuk membangun istana yang akan menyaingi kemegahan piramida itu sendiri. Dengan rencana yang besar di hati, ia mendatangi Fir'aun, mengutarakan keinginannya untuk mendirikan istana yang memukau di dekat kediaman kerajaan. Fir'aun yang tak ingin kemegahan istananya tertandingi, dengan cepat menolak permintaan Qorun. "Engkau tidak boleh membangun di sini," tegasnya, "cahaya kemegahanmu tidak boleh mengaburkan sinar kekuasaanku." Namun, tidak ingin menyulut amarah Fir'aun lebih jauh, Qorun menghindari konfrontasi. Dia juga menghindari gagasan membangun istana di tengah-tengah pemukiman Bani Israel, karena dia merasa tidak ingin terikat dengan kondisi mereka yang lebih rendah. Maka, Fir'aun menawarkan solusi, sebuah lahan luas di wilayah Fayum, di mana Qorun bisa